Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmina Kamili. Saya Elmira Gesenia Agus Akademi. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan limbah bioflok sebagai media tanam budidaya tanaman kampung air di Pomoya Aquatica. Latar belakang dari penelitian kami yakni aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seringkali berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satunya yaitu limbah bioflok. Limbah bioflok merupakan limbah yang dihasilkan dari budidaya ikan dengan sistem bioflok yang dapat memberikan dampak lain bagi kehidupan ikan. Akibatnya dapat mengurangi kadar oksigen serta menjadi penyebab kematian ikan. Namun di sisi lain, limbah bioflok memiliki kadar amonia yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Maka dari itu dirancanglah sebuah penelitian dengan memanfaatkan limbah bioflok sebagai media tanam tanaman. Kampung air kami pilih dikarenakan pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya untuk retroremediasi. Ada pula rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana kualitas pertumbuhan tinggi tanaman pada berbagai variasi konsentrasi air bioflok berdasarkan nilai pH, nilai TDS, dan kadar amonia. Yang kedua, bagaimana kualitas pertumbuhan jumlah pelepah daun tanaman pada berbagai variasi konsentrasi air bioflok berdasarkan nilai pH, nilai TDS, dan kadar amonia. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap atau RAM. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 September sampai dengan 6 Oktober pada tahun 2024 di kolam bioflok SMP Koran Science Modern School atau SAR 561. Variabel yang kami gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas, perlakuan yang digunakan adalah air keran, air bioflok, dan limbah bioflok yang memiliki kandungan amonia atau NH3 yang lebih tinggi dan telah diuji kualitas airnya pada setiap perlakuan. Kualitas air diuji berdasarkan nilai pH, nilai TDS, dan kadar amonia. Sedangkan pada variabel terikat adalah pertumbuhan tinggi batang dan jumlah pelepah daun pada kampung air yang telah dihasilkan pada setiap perlakuannya. Pada analisa data, tinggi batang kampung air diukur menggunakan penggaris dan jumlah pelepah daun diukur secara manual. Lalu data yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam tabel dan dibuat menjadi sebuah grafik batang. Alat yang kami gunakan antara lain yaitu biowastewater test, pH meter, dan TDS meter. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu benih kampung air, air keran, air bioflok, dan limbah bioflok. Adapun skema dari desain penelitian yang telah kami lakukan yaitu sebagai berikut. Pada tahap awal, dilakukan penyemaian pada benih kampung air selama 3 hari. Setelah itu, dilakukan penanaman kampung air yang telah dibagi menjadi 3 perlakuan yaitu air keran, air bioflok, dan limbah bioflok yang memiliki kandungan amonia atau NH3 yang lebih tinggi dan telah diuji kualitas airnya pada setiap perlakuan. Selanjutnya, pertumbuhan kampung air diukur berdasarkan tinggi batang dan jumlah pelepah daun pada kampung air selama 5 hari berturut-turut. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka diperoleh hasil seperti pada grafik berikut. Pada grafik pertumbuhan jumlah pelepah, grafik tersebut menunjukkan bahwa tanaman yang paling banyak jumlah pelepah daunnya yaitu tanaman kangkung yang diberi perlakuan amonia dengan rata-rata jumlah pelepah sebanyak 0,512. Dan pada grafik pertumbuhan tinggi tanaman yang paling tinggi dan paling cepat pertumbuhannya yaitu tanaman kangkung yang diberi perlakuan amonia dengan rata-rata tinggi 0,625 cm. Pembahasan dari hasil penelitian kami yaitu tanaman kangkung memiliki daya serap yang baik terhadap kandungan nitrogen yang tinggi serta tahan akan amonia. Hal tersebut juga telah dibuktikan oleh Hanusia dan Jainuddin 2021 yang menyatakan bahwa tanaman kangkung memiliki daya serap yang baik terhadap kandungan nitrogen yang tinggi serta tahan akan amonia dan zat-zat toksik sehingga dapat berdampak positif bagi tanaman tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kampung air memiliki keunggulan pada P2 amonia atau NH3 dengan nilai pH 8, TDS 548 ppm, dan kadar amonia 0,5. Begitupun dengan jumlah pelepah daun kampung air yang memiliki keunggulan pada P2 amonia atau NH3 dengan nilai pH 8, TDS 548 ppm, dan kadar amonia 0,5. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan P0 maupun P1. Keberlanjutan dari hasil penelitian ini, kami telah merencanakan untuk membuat aliran dari limbah bioflok yang diolah
dengan cara membuat instalasi berupa sistem hidroponik di dekat pembangunan 5 bioblok, seperti pada desain di gambar berikut. Penelitian ini perlu dilakukan dalam jangka waktu penanaman yang lebih panjang, yaitu selama 3 pekan, agar dapat memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terkait pertumbuhan dan dampak dari proses penanaman tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.